Kita jadi pengen beli kasurnya. Padahal dia iklankan kasur, tapi kita lihat billboardnya ada cewek tidur pakai baju tidur lagi. Kita tergugah, jadi pengen gitu. Wah, kita ngeliat dia nyaman banget tidurnya. Artinya kalau gue beli kasur itu, gue juga nyaman. Halo, perkenalkan nama saya Rizal. Saya bekerja untuk Tropika Antonos sebagai fotografi konten marketing. Hari ini saya belajar dengan Mas Niko untuk membuat konten fotografi marketing. Nah, Rizal, kali ini kan kita belajar fotografi untuk konten marketing. Ini kamu udah beli alat yang sesuai saya rekomendasikan. Ini ada lensa kit, habis itu sama ini ada dapat 50 mili, ini udah bagus banget. Ini brosurnya, Tropical Townhouse di Pondok Gede. Jadi Tropical Townhouse ini menitipkan Mas Rizal untuk khusus sama saya supaya dia bisa membuat foto-foto yang berhubungan sama konten marketing mereka. Townhouse ini sedang dibangun, yang ini udah rumah sampel yang udah jadi. Nanti ada yang rumah yang akan jadi, nanti terus dibuat sampai terakhir berapa unit nih? 60 unit katanya ya. Nah ini sekarang baru yang jadi satu, di belakang ada dua, nanti ada yang dipancak berapa biji gitu kan. Jadi disinilah bosnya Mas Rizal mengkhususkan Mas Rizal ke saya untuk fotografi konten marketing. Jadi Mas Rizal, yang Mas Rizal harus pahami yang pertama adalah Mas Rizal harus bisa bekerja sama dengan marketing Tropical Townhouse ini. Siapa marketingnya? Pak Mehmet sama Bu Mei. Pak Mehmet sama Bu Mei akan mengharapkan Mas Rizal memberikan sama dia stok konten, stok foto, video nanti akhirnya, supaya dia bisa goreng-goreng untuk konten mereka yang berhubungan dengan marketing. Intinya bisa bikin brosur, bisa bikin website, sosmed, ataupun landing page. Jadi semua itu materinya dari Mas Rizal. Konten marketing Mas Rizal, yang pertama harus dipahami adalah foto Mas Rizal itu harus bisa sesuai dengan marketing tadi. Pak Mehmet sama Bu Mei harus bisa sinergi. Jadi apa kebutuhannya dia, Mas Rizal ikutin. Kalau dibilang townhouse ini, berarti intinya kita memerlukan foto rumah tampak luar. Habis itu kalau mau cari klien pasti ada butuh foto progress. Habis itu detail, nih ruang tamu, nanti naik ke tangga di atas, ada dapur, ada juga suasana komplek ini, akses menuju sini gitu. Jadi kalau kita mapping Mas Rizal, dalam foto marketing khususnya, bukan townhouse saja ya, di semua konten marketing, ada dua aspek fotografi yang perlu kita pahami. Yang pertama namanya fungsional. Aspek fungsional itu Mas Rizal, barangnya. Saya kayak jual kamera, foto aja kamera pakai handphone, itu fungsional, cuma bentuknya aja gitu. Yang kedua, aspek emosional. Nah, aspek emosional itu yang bikin kita tuh pengen menggugah dia Mas. Jadi kalau Mas lihat tuh foto Coca-Cola suka di pinggir jalan tuh, apalagi bulan puasa, ada butir-butir air kan. Kita ngeliatnya haus banget gitu, lihat ada butir-butir air di botol Coca-Cola. Itu udah aspek yang emosional. Jadi kalau ini apa emosionalnya? Nanti ada Mas Rizal setting, bapak sama ibu sama anak lagi seneng banget jalan di depan sini, di spot satu kita. Spot satu itu lagi jalan menuju rumah. Mereka lagi ketawa, lagi happy. Latar belakangnya ada rumah ini. Nah itu emosional. Nanti sore-sore sunset, sunrise, nanti foto di spot 2. Nah, sunset sunrise juga di foto di spot 1. Semua lampu celangin komplek ini. Orang lihat itu, gue pengen banget. Nah itulah, jadi aspek fungsional dan aspek emosional. Emosi, menggugah, buat kita jadi pengen. Nah kalau di fotografi Mas, yang emosionalnya yang paling susah. Ini yang kita pelajarin waktu ngebangun spot 1 sama spot 2 tadi. Itu udah aspek emosional. Kan keren kan? Langitnya keren. Kayak kan Mas lihat, keren ya langitnya. Nah, itu emosional. Nanti itu jadi foto namanya hero foto. Hero foto, foto yang unggul, jadi billboard dia. Ini kan brosurnya semua lebih kepada ilustrasi. Nanti itu yang akan dibuat ini mungkin ada brosur kedua.
Nah itulah foto real. Tahap berikutnya adalah ya harus koordinasi dengan marketing, Pak Mehmet dengan Bu Mei untuk ngasih tahu apa sih selling point dari Tropical Townhouse ini. Selling point itu adalah nilai jual. Apa yang membuat townhouse ini pengen dibeli sama orang? Aksesnya gampang, perumahannya keren, atau enggak harganya murah, atau enggak bonus ini, dekat dengan tempat rekreasi, dekat dengan jalan tol. Nah itu selling point, kumpulin semua. Jadi artinya apa? Setelah kita membuat fungsional dan aspek emosional, kita perlu juga membantu marketing untuk ngebuat foto-foto stok-stok yang berhubungan dengan selling point-nya mereka. Karena mereka menjual ini mas, pasti ini ada keunggulan. Hari ini hari kedua, saya ngasih Mas Rizal dari Townhouse untuk materi. Kebetulan saya ada materi juga dari Mas Rizal dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang ikut materi intermediate. Jadi ajak aja kemari sekalian. Jadi biar tahu kurang lebih beginilah cara kita foto komersil. Dari merencanakan, kemudian saya ngebentuk tim di sini dulu untuk ngebangun stok foto. Nanti baru kita finishing akhirnya kita bikin video-video konten segala macam ataupun foto-foto konten. Jadi artinya hari ini saya menggabung antara dua peserta, yang satu dari Mas Rizal dari Townhouse, yang satu lagi Mas Rizal dari Kementerian Pertahanan, yang merupakan instruktur fotografi di sana. Jadi mungkin Mas Rizal bisa sedikit memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Rizal. Saya bertugas di Pusrehab Kementerian Pertahanan. Kebetulan saya bertemu Mas Niko Darwis itu via web. Yang tadinya saya semula ingin belajar menambah wawasan tentang fotografi saya, dapatlah linknya Mas Niko Darwis dan saya hubungi, deal dan ketemu. Kebetulan proyek yang saya ambil ini dengan Mas Niko Darwis itu kebetulan sangat saya butuhkan, karena kebetulan di satuan tempat saya bertugas saya mengajarkan TNI pelajaran fotografi juga. Nah, dari situ saya juga mau menambah wawasan saya yang bisa terjun langsung ke dunia komersil fotografi. Oke, terima kasih Mas Rizal. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan Mas Rizal di Kementerian Pertahanannya dapat mengambil pengalaman saya di dunia komersil untuk dia distribusikan ke murid-muridnya nanti. Untuk fotografi, ada jenis kategori profesi fotografi yang satu jurnalistik, yang selalu standby kameranya, nggak merencanakan. Di motornya atau di mobilnya ditaruh, jadi kalau tiba-tiba ada momen, dia langsung. Nanti kalau udah ini di mobil, taruh di bawah bangku, itu banyak temen-temen gitu, jurnalistik, spontan deh sifatnya. Dia hanya masuk ke area-area yang kemungkinan ada potensi momen, simpang jalan, atau jalan yang licin, jalan yang tanjakan, dia bikin jebakan Batman di situ. Tapi ada yang kedua, itu fotografer konseptual, seperti komersial, seperti Rizal sebagai konten marketing di Townhouse ini. Kalau Bang Rizal dua-duanya harus menguasai, karena ada Bang Rizal saat di hutan, TNI AG untuk moto momentum yang spontan, terjun payung atau apa, atau kejadian-kejadian yang nggak terduga waktu latihan militer. Ada juga yang harus konseptual. Jadi kalau konseptual ini, inilah yang sedikit saya bahas. Kita perlu ngebuat satu planning dulu, rencana gitu. Foto ini apa? Cara buat nge-planning itu paling gampang adalah kita temuin owner. Bapak ini maunya apa? Seperti kemarin gue ngomong sama bos lu tuh kan, Pak Naga sebagai owner Townhouse ini, Pak Naga pengen arahnya seperti apa? Kemudian ke admin marketing kan nanya lagi. Rupanya permintaan Pak Naga sama admin sama bro. Dia pengen Townhouse ini ada foto proses dari zero to hero. Syukurnya senang kita, satu rumah itu jadi. Yang kedua lagi dibangun, ada dapat juga. Cuman setelah saya survei maunya dia ternyata terbalik posisinya. Kalau ini kan pintu di kanan,
Ya rumah sana enggak, di kiri. Tapi bentuk desainnya sama. Iya. Jadi makanya mata kita lihat, wah ada terjadi. Tapi sedikit banyak ada keuntungan, sama. Artinya apa? Saya akhirnya berpikir kreatif. Jadi saya foto, saya mirror yang foto before. Nah, jadi setelah kita melakukan rencana, kita harus survei. Ada kita survei di lokasi, kita lihat momentumnya, bisa nggak kita aplikasikan. Kalau nggak, kita harus bicara lagi sama owner. Artinya, owner ataupun klien, dia memiliki user requirement. Dia memiliki keinginan. Jadi cara kerja kita, nggak boleh suka-suka kita. Wah, seni, fotografi adalah seni. Beda. Kalau di komersil, kita lebih menjembatani maunya owner ataupun marketing. Tanyakan sama dia, apa maunya? Jadi kan dapat satu, zero to hero. Saya survei ke lokasi, ternyata bisa. Hanya ada strategi yang di mirroring. Oke, selesai itu satu. Yang kedua adalah untuk stok konten marketing. Nah, makanya kalau untuk stok konten marketing perlu kita diskusi sama marketing, apakah selling point dari bisnis ini? Kenapa orang mau beli bisnis ini? Aksesnya dekat sama tol, atau banyak tempat hiburan, atau banyak sekolah, atau harganya murah, whatever. Yang penting kumpulkan selling point. Selling point itulah yang kita foto nanti. Jadi kita mendekati ke kemauannya marketing. Jadi makanya dikumpulin dulu database-nya, kita buat suatu planning dari data dari marketing atau owner. Apa itu? Selling point, value, nilai jual dari produk ini. Menjawab pertanyaan, kenapa masyarakat harus beli produk ini? Dapat hadiah motor. Yang masuk pertama dapat isi unit furniture, atau dekat dengan tol, dekat dengan sekolah. Nah, selling point itulah yang kita menjadikan tujuan foto kita. Jadi foto kita itu harus menjawab selling point itu. Nah, selesai yang pertama ya. Yang kedua adalah setiap foto, ini berlaku nih untuk Bang Rizal sama Bang Rizal. Berlaku. Kategori fotografi itu dua. Yang pertama adalah fungsional, aspek fungsional. Aspek fungsional itu apa? Ya sama aja, kita foto apa ada. Foto rumah, foto militer, orang rame kita foto aja. Yang penting ada. Jadi kamera kita kerjain jepret aja. Itulah dibilang tukang foto. Atau liputan foto. Itu masuk ke fungsional. Jadi yang penting ada gambarnya, terang. Yang kedua, aspek emosional. Aspek emosional inilah yang satu foto 1000 cerita. Biarkan foto yang berbicara. Dengan satu foto kita bisa menceritakan cerita yang seluas-luasnya. Makanya kemarin saya tugaskan kamu kan, foto sunset, sunrise. Kita tunggu nanti jam 3 sore, jam 4, langit biru, cahaya dimensinya dapat. Foto-foto yang aspek emosional. Ini komposisi spot ini kita tentukan, dapatlah kita subjek yang menarik di sini. Ini jadikan komposisi untuk semua eventnya kita di rumah ini. Jadi ada komposisi, garis tangga diagonal, ini line, ini kurva. Begitu masuk meja ini sedikit, jadilah sepertiga bagian, ada diagonal, ada line, ada kurva. Dalam marketing, inilah foto yang menggugah, yang bikin orang pengen beli. Makanya sering kan Bang, lihat ada gambar billboard tempat tidur, ada cewek tidur di, kita jadi pengen beli kasurnya. Padahal dia iklankan kasur, tapi kita lihat billboardnya ada cewek tidur pakai baju tidur lagi. Kita tergugah, jadi pengen gitu. Wah, kita ngeliat dia nyaman banget tidurnya. Artinya kalau gue beli kasur itu, gue juga nyaman. Itu emosional aspek. Ada lagi foto handphone. Di fotonya di majalah, ditaruh di belakang pantat cewek, di belakang kantong di sini. Ini foto cepret gitu. Padahal dia jualan handphone, ngapain taruh di sini di kantong? Karena kita salah fokus ngelihat lu seksi itu cewek. Akhirnya baru lihat handphone, aku beli seksi, gue pakai ini. Jadi foto emosional aspek itulah yang mengangkat nama dari
atau personal brandingnya seorang fotografer. Jadi kita ketika melakukan suatu pekerjaan, foto aja secara fungsional. Apa yang penting ada, yang penting ini pintunya, ini kamar mandinya, ini rumahnya, ini atapnya, ini udah itu fungsional. Tapi kalau foto emosional, kita mungkin foto rumah ini kita nyalain mau maghrib, lampunya semua, ada sunset atau sunrise, jadi dia dimensi rumahnya dapat gitu. Nah kalau aktivitasnya kita panggil anak kecil, kita setting sama model di sini nih. Ada cewek senyum naik tangga, kita foto dia seolah-olah dia mau ke kamar ke atas. Kita jadikan foto komposisi yang ini itu sebagai bagian untuk menciptakan interior dalam. Bisa juga kita menggunakan taman nanti yang udah jadi, kita ambil setting anak kecil main bola, melukis dia di situ. Kita foto belakangnya agak ngeblur pakai 50 mili suasana rumahnya. Bisa juga kita foto pagi-pagi, langit biru, si suami mau pergi kerja di mobil, si ibu dengan senyum, anaknya juga ngedadain suaminya. Itu foto emosional. Setelah orang tergugah sama emosional, dia pengen tahu fiturnya apa, kamarnya berapa, tangganya gimana. Makanya foto fungsional dan foto aspek emosional ini adalah suatu hal yang jalannya sekali bareng. Tapi siapa yang mengangkat harkat si orang Rizal ini jadi fotografer handal? Foto yang aspek fungsional atau emosional? Dua-duanya sih Pak. Oke, dua-duanya. Iya, Kalau Bang Rizal yang mengangkat brandingnya Emosional. emosional. Yang betul adalah emosional. Kenapa? Karena emosional satu foto Juga cerita, Bercerita. bisa cerita yang kita sampaikan. betul. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Jadi planning tadi itulah menjadi guiding kita untuk kerja. Yang pertama adalah selling point, yang kedua requirement dari owner, ada zero to hero, kemudian ada foto fungsional, ada emosional. Nah setelah masuk ke situ baru kita lihatlah di manakah titik spot terbaik. Jatuhnya matahari, habis itu komposisi yang ngebentuk. Nah kita tentukan dulu spot. Kalau saya biasanya pagi-pagi lagi survei yang ada pertama kan pakai handphone kan. Jadi saya datang saya fotoin dulu mas pakai handphone. Fungsional aja, pokok saya keliling ke sana. Terus saya foto pakai handphone, saya duduk di sini kita makan ya. Begitu makan saya lagi makan, saya lihat nih mana komposisi yang dapat. Oh di sini keren ya. Oh ini lagi bagus nih komposisinya. Baru eksekusi. Jadi ada namanya pravisualisasi. Kita istilahnya dapat bocoran gitu. Dengan cara apa? Begitu datang ke lokasi survei, saya foto pakai handphone. Itu aspek fungsional. Aspek fungsional. Jadi banyak di jumlahnya. Nanti dari situ kita sortir satu mana menjadi cover, mana menjadi thumbnail. Jadi foto itulah yang menciptakan semua. Orang kalau melihat satu foto itu selesai udah semua ceritanya dapat. Tapi kalau fungsional enggak. Mana kamar mandinya? Mana ruang tamunya? Nah, itulah enggak enaknya kalau foto fungsional mesti banyak. Ngerti? Nah, jadi begitu. Artinya adalah setelah kita dapat itu barulah kita tahu apa alat yang kita perlukan. Lighting kah untuk ngeterangin, lensa apa yang kita perlukan, untuk wide-nya 10-20 wide, untuk bokeh-bokeh blur-blurnya 50 mili. Kemudian timnya apa yang kita perlu? Oh, kita perlu tim kru untuk settingnya. Nah, kita rencanakan semua. Dari situ baru kita tahu. Ya, nanti berhubungan sama gaya produksi kita, harga produksi, tim-timnya kita. Habis itu kita sedikit banyak negosiasi lagi sama owner atau klien. Pak, kalau bisa bantuin dong saya ini, pinjemin saya mobil, di sini saya mau setting model. Ada nggak Pak sofa yang ini dirapiin? Nah kayak kemarin gue bilang kan, bro, air hidupin. Nah, kemarin kan gue foto air, itu kamar mandi. Airnya nggak hidup, belum hidup. Nah sekarang hidupin. Nah itu kan kayak gitu kan. Jadi gue butuh air nyala nih. Karena pancuran itu kalau kita foto kamar mandi, ketika dia nggak ada air, emosional nggak menggugah. Jadi kalau kita foto kamar mandi, ada toiletnya yang bagus, itu kan keren. Ada paving block yang ada masuk cahaya, sembur aja air. Apalagi ada model di situ. Mau nggak? Terus saya model sih. Pegang lagi mandi ini. Lebih emosional lagi. Artinya begitulah.
Dari situ kita bisa nyusun akhirnya strategi-strateginya, bro. Itulah fotografer konseptual. Ketika kita menemukan subjek yang menarik, selalu keputusan saya menggunakan 3 level ya. Foreground, middle ground, background. Nah, ini udah oke. Nanti aja tinggal dudupin sedikit kalau bisa. Nah, ini udah oke. Tinggal dudupin nanti sedikit. Jadi ini foreground, ini middle ground, itu background. Cari aja elemen line and curve, diagonal, sepertiga bagian. Nah, jadi begitu aja elemennya yang digabung di dalam foto subjek ini. Jadi nanti kita cari, mumpung sekalian kita cari berapa angle. Angle sini dapat, angle sini juga begitu, foreground, middle ground, background, atau line and curve, atau sepertiga bagian. Baru kita ke rumah yang baru dibangun. Di situ kita kan bisa buat, ini ruang tamunya ya. Kita foto itu kan masih batu bata, ada tangga, ada seng gitu kan. Tiba-tiba hasil akhirnya zero to hero. Kita udah dapat foto yang bagus ini. Zero to hero.